Selanjutnya kita langsung masuk ke pembuatan layout board. Karena file dari boardnya belum ada, jadi kita create untuk skematik, guys. Nah, nanti akan muncul kedua pin yang disambungkan secara langsung. Baik pin yang disambungkan secara langsung ataupun pin-pin yang disambungkan dengan net class, keduanya akan terhubung seperti ini. Kita kembali skematik dan kita coba untuk menghubungkan semuanya. Selanjutnya, karena semua pin sudah terhubung, ulang, tolong diedit. Nah, selanjutnya ketika semua pin sudah disambungkan, tadi saya tambahkan untuk koneksi untuk breadboard power window dan juga kapasitor, trim pot, serta pin untuk LCD grafik. Pin ini menggunakan konektor Molex 9 pin. Selanjutnya kita kembali ke board. Nah, nantinya akan seperti ini. Board ini sebelumnya harus ditata terlebih dahulu. Untuk melakukan penataan di sini harus mencari tanda plus seperti ini agar bisa diselect dan bisa dipindah. Mungkin untuk penataan akan saya percepat saja untuk mempersingkat durasi. Nah, selanjutnya setelah penataan sudah dibuat sedemikian rupa sehingga cukup efisien tempat untuk boardnya. Selanjutnya melakukan routing. Di sini ada routing, root air wire, ada rip up. Rip up ini untuk menghilangkan wire yang sudah dibuat, misalkan seperti ini. Terus kita rip up, dia akan menghilang. Tapi sebelum melakukan peroutingan secara manual, kita coba fitur auto routing dari Eagle. Sebelum melakukan auto routing, kita harus menentukan TRC terlebih dahulu agar hasil routing tidak terlalu jelek. Untuk settingannya saya menggunakan settingan berikut. Untuk minimum bit dari routingnya 0,6, drillnya 0,35, ini bisa dinaikkan. Ketika fabrikasi PCB terus drillnya terlalu kecil, itu akan mempengaruhi. Selanjutnya cukup sekian saja, mungkin cukup ukurannya. Terus clearance-nya
saya menggunakan 0,6 karena fabrikasi tempat saya membuatnya minimum untuk clearance sama wire itu 0,6, jadi saya menggunakan 0,6. Selanjutnya langsung saja di tools auto router. Nah, ini hasil dari auto routing yang sudah dilakukan. Ini hasil auto routing yang sudah dilakukan. Selanjutnya untuk mencoba routing secara manual, kita lakukan rip up. Langsung saja di sini all signal kita bilangkan rip up all signal. Nanti semua wire routingan akan menghilang. Selanjutnya untuk routing secara manual di sini kita gunakan bottom saja. Untuk penggantian wire itu bisa dilakukan di sini untuk bottom maupun top, atau juga bisa klik tengah. Oke. Selanjutnya untuk melakukan wiring, bisa melakukan satu-satu seperti itu atau langsung saja seperti ini. Setelah dirasa wiringnya cukup, mungkin akan saya percepat saja. Setelah itu mungkin bisa menggunakan polygon untuk menambah efisiensi dari jalurnya. Untuk menambahkan polygon, klik saja polygon di sini. Setelah dirasa selesai, cukup klik 2 kali. Itu signal name terserah, cuman kita menggunakan ground. Begitu juga untuk bottom layer, caranya sama. Setelah selesai, cukup klik 2 kali, sinyalnya sama ground. Untuk melakukan polygon, tinggal kita rasnet, klik rasnet di sini. Nah, untuk di sini, untuk menghilangkan polygonnya, kita klik rip up, lalu all visible polygon kita hilangkan. Untuk informasi di sini bisa kita lihat di sini lebarnya 1,5 mili, lalu kurvnya 0, angle 255, isolate-nya 0. Di sini isolate kita pakai 0,8 agar setiap pin sama poligonnya itu cukup jauh agar tidak menyambung. Yang top juga sama, kita ubah ke 0,8. Oke, kita coba resnet lagi. Sekarang jalur sinyal dan polygon cukup jauh sehingga
memperkecil kemungkinan untuk menyambung. Selanjutnya kita hilangkan dulu untuk poligonnya. Penambahan teks untuk pin-pin yang ada di sini bisa dilakukan dengan klik teks di sini, lalu misalkan kita akan menambahkan pin 5 volt, lalu untuk ke bawah kita bisa tahan shift lalu enter. Kita klik OK dulu. Misalkan kita taruh di pin I2C saja di sini. Klik kanan untuk rotate. Selanjutnya untuk kembali mengedit, kita kembali ke sini, selection, klik 2 kali pada ini. Nah, nanti akan keluar di sebelah kiri. Sama untuk enter, itu shift lalu shift tahan lalu enter. Kita sesuaikan dengan pin yang akan dinamai. Nanti pinnya akan berubah. Kita sesuaikan. Untuk align di sini bisa diubah ke bottom right saja. Dan distance juga bisa diubah, size-nya juga bisa diubah. Tergantung kebutuhan, kita sesuaikan saja. Karena di sini masih ada space, kita hapus saja bagian bawah. Setelah menambahkan ini, selanjutnya untuk dimensi, untuk mengecek seberapa panjang dan lebar board yang sudah kita bikin, dilakukan dengan di sini ada dimension. Cukup klik saja 1 kali. Nah, klik 1 kali, kita hapuskan di sini. Terus kita select atas dan klik 1 kali lagi. Untuk yang samping sama. Klik kanan untuk merubah sudut atau angle. Nah, di sini bisa kita lihat untuk board yang kita buat itu memiliki panjang 114 mm atau 11,4 cm dengan lebar 98 mm atau 10 cm. Selanjutnya mungkin untuk penamaan akan saya percepat.
Baik, untuk penamaan sudah saya ubah. Untuk penamaan sudah saya ubah. Baik, untuk penamaan sudah saya lengkapi. Untuk peletakan dan routing juga sudah. Mungkin selanjutnya setelah kita ubah semua nama-namanya, sudah kita cantumkan. Di sini saya menggunakan VIA. VIA itu berfungsi untuk menghubungkan antara top layer sama bottom layer. Cara penggunaan VIA sendiri itu cukup kita routing seperti ini. Kita routing seperti ini, lalu kita cukup klik tengah untuk menempatkan VIA. Lalu misalkan kita hubungkan ke sini. Lalu untuk drill VIA, untuk ukuran VIA-nya itu bisa diubah. Cara mengubahnya itu klik saja VIA-nya, nanti akan keluar drill dan shape-nya. Ini bisa diubah ke kotak. Untuk diameternya kita besarkan mungkin 1 mili. Lalu untuk layer, lalu untuk drill juga bisa dibesarkan, misalkan 0,8 atau 0,5. Itu bisa dilakukan untuk menghubungkan antara top layer dan bottom layer. Setelah semuanya sudah selesai, kita coba untuk melakukan TRC check. Nah, di sini ada error width. Error width kita approve saja. Selanjutnya ada no vector font di sini. Untuk mengatasinya kita ke selection, kita ke change saja. Change font, kita ke vector, kita ganti fontnya untuk ke vector.
kita ubah dulu untuk TRC-nya. Untuk mengatasi WIP, kita ke TRC lagi. Kita cari minimum bit di sini. Nah, itu adalah cara untuk menghilangkan drillnya. Kita cek lagi, dan untuk error sudah tidak ada lagi. Selanjutnya, setelah tidak ada error TRC, melakukan print untuk pencetakan PCB. Untuk melakukan print, kita scale vektornya 1 saja. Terus untuk papernya kita pakai A4. Lalu areanya di-fullkan. Lalu biasanya harus di mirror untuk tergantung percetakannya, mau cetak top atau bottom. Sebelum itu kita ke show dulu, ke view, kita top. Kita ke ini, di show kita selection filter, lalu kita preset bottom dulu. Tidak berubah.
sudah tidak ada error. Selanjutnya untuk proses pencetakan, sebelumnya kita cetak dulu di kertas. Sebelum melakukan percetakan di kertas itu kita set dulu untuk visible layernya, kita ubah untuk melakukan percetakan. Kita hilangkan saja semua hal-hal yang tidak berhubungan dengan root wire. Selanjutnya kita close. Maaf. Enter saja. Nah, selanjutnya kita ke print, lalu kita black. Nah, ini adalah cara untuk ininya, printernya kita ganti ke print to file, papernya A4, potret, kita tambah saja areanya full, scale-nya 1. Untuk bagian bottom kita mirror, lalu kita oke. Nanti hasil printnya akan ada di dokumen ke project di file kita tadi. Nah, ini untuk hasil print dari board kita untuk bottom layer. Sedangkan untuk top layer kita ubah untuk visible layernya ke top dan bottomnya kita hilangkan. Kita enter, lalu kita print. Untuk settingannya sama, output filenya kita ubah karena namanya sama, kita ubah ke top. Untuk bagian top layer tidak usah di mirror. Selanjutnya setelah cukup kita oke. Nanti filenya akan muncul di sini juga. Kita refresh saja. Oh, mohon maaf, saya salah mengganti file. Kita oke. Janjinya akan muncul di sini. Nah, ini untuk
pengeprinan top layernya seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.